Menolak tanpa pikir panjang. Di luar pintu. Asisten perlahan menutup pintu ruang makan, tangannya sedikit gemetar. Dia pikir Cigui sedang mencari presiden untuk menghubungkannya dengan adiknya, tapi sekarang. Ternyata guru dari adiknya adalah nyonya dari keluarga Fu. Dengan nyonya Fu ada di sini, bagaimana mungkin mereka masih membutuhkan orang lain? Ini lebih terlihat seperti pemimpin geng Cigui yang mengundang presiden untuk menambah koneksi dengan presiden. Di dalam ruang makan, setelah keheningan singkat, Cigui memimpin untuk memecahkan keheningan. Ini adalah presiden Asosiasi Perhiasan China, Bao Jianfeng. Kemudian, mulai dari Ibu Fu, dia memperkenalkan orang-orang ke Bao Jianfeng satu persatu. Luo Qianqian dan Qi Yunjin sama-sama terkejut. Ketika mereka mendengar Cigui mengatakan bahwa teman dari Asosiasi Perhiasan akan datang, mereka mengira orang itu adalah anggota biasa seperti Luo Qianqian. Mereka tidak menyangka kalau presiden yang datang. Luo Qianqian dengan cepat berdiri dan menyapa Bao Jianfeng. Setelah perkenalan selesai, suasana di antara mereka menjadi hidup. Ibu Fu tersenyum dan mengeluarkan ponselnya. Dia berkata kepada Bao Jianfeng, aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Karena kita bertemu kali ini, mari kita saling tambahkan informasi kontak. Bao Jianfeng langsung tersanjung. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya, lalu membuka WeChat, dan memindai kode serta menambahkan kontak Ibu Fu. Dia juga tahu dengan jelas bahwa Ibu Fu mengambil inisiatif untuk menambahkan kontaknya, untuk membuka hubungannya dengan Luo Qianqian. Jadi, dia juga menambahkan WeChat Luo Qianqian sebagai gantinya dan bertukar nomor ponsel. Ketika Luo Qianqian sangat senang, ponselnya berdering. Dia mengambil ponselnya untuk melihatnya, lalu dia meminta maaf kepada yang lain dan berjalan keluar dari ruangan. Dia menutup pintu dengan hati-hati dan mengambil beberapa langkah ke depan, sebelum mengangkat telepon dari seseorang. Kak Ruoxi, ada apa? Di seberang telepon, suara Qi Ruoxi yang lembut berkata, Qianqian, kami sedang makan bersama dengan Direktur Gao di perjamuan musim semi. Datanglah kalau kau ada waktu. Perjamuan musim semi. Luo Qianqian terkejut sejenak, lalu dia menolak tanpa ragu, aku tidak bisa ke sana, aku juga makan bersama dengan orang lain. Qi Ruoxi tampaknya tidak menyangka kalau Luo Qianqian akan menolak, jadi dia diam sebentar dan menambahkan, Direktur Gao adalah Direktur Departemen Personalia Asosiasi Perhiasan China dan bertanggung jawab atas penilaian dan penerimaan anggota baru. Orang sibuk seperti dia tidak punya banyak kesempatan untuk makan bersama kami. Qi Ruoxi merasa bahwa apa yang dia maksudkan sudah cukup jelas. Tapi siapa sangka, Luo Qianqian sepertinya tidak bisa mendengarnya jadi dia berkata lagi, jadi, kau harus menghargai kesempatan itu. Aku di sini juga sangat penting. Kalau tidak ada urusan lain, aku akan menutup teleponnya dulu, aku tidak bisa membuat orang itu menunggu lama. Setelah itu, Luo Qianqian menutup telepon. Di dalam ruang makan, di lantai pertama di perjamuan musim semi. Suasananya sunyi. Qi Ruoxi meletakkan telepon diam-diam, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Di sampingnya, kakek Qi Changjing, Zhao Yuexiu, dan Qi Yan duduk berurutan. Di kursi utama meja, ada Direktur Gao yang duduk. Setelah hasil ujian ini keluar, kakek Qi menggunakan kesempatan ini untuk mengundang Direktur Gao makan bersama, dengan maksud untuk lebih dekat dengan Direktur Gao. Bagaimanapun, untuk menjadi Direktur Departemen Personalia di Asosiasi Perhiasan Beijing, Direktur Gao memiliki banyak kekuatan dan koneksi. Belum lagi keluarga Qi berniat untuk berkembang di Beijing, jalan Qi Ruoxi di masa depan akan jauh lebih mudah dengan bantuan Direktur Gao. Selama makan, Qi Yan mengatakan sesuatu tentang Luo Qianqian dan Direktur Gao meminta mereka untuk memanggil Luo Qianqian untuk ikut makan bersama. Direktur Gao bersedia menunjukkan kepeduliannya pada keluarga Qi dan menunjukkan bahwa dia bersedia untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan keluarga Qi. Itu merupakan hal yang sangat baik untuk keluarga Qi. Segera, kakek Qi meminta Qi Ruoxi untuk menelepon Luo Qianqian. Tidak ada seorang pun di sana yang menyangka bahwa Luo Qianqian akan tidak menghargai kesempatan ini sama sekali dan menolaknya bahkan tanpa pikir panjang. Sungguh tidak tahu malu. Setelah hening sejenak, kakek Qi memandangi wajah Direktur Gao yang menjadi dingin dan terbatuk. Gadis bodoh ini, dia tidak tahu apa-apa. Bahkan dia tidak bisa membedakan mana yang penting dan tidak. Setelah berkata seperti itu, dia mengambil ponselnya dan langsung menelpon Qi Yunjin. Setelah beberapa saat, Qi Yunjin menjawab telepon, halo, Pak. Kakek Qi berkata dengan suara dingin, cepat suruh Qianqian datang ke ruangan kami. Direktur Gao bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh oleh semua orang. Sudah untung dia bersedia memberi Qianqian kesempatan ini. Kau tidak mau hubunganmu dengan seorang gadis kecil seperti Cigui itu bisa membuatmu menyia-nyiakan kesempatan yang bagus, kan? Luo Qianqian baru saja datang ke Beijing dan tidak punya teman. Dengan siapa lagi dia bisa makan bersama? Hanya ada Cigui. Apa gunanya makan dengan Cigui? Dan yang mengejutkan kakek Qi, setelah mendengar kata-katanya, Qi Yunjin menolak tanpa sedikit pun keraguan. Pak, Qianqian dan aku sedang makan bersama. Dia benar-benar tidak bisa melewatkannya, terima kasih atas kebaikanmu. Bahkan Qi Yunjin tidak peduli sama sekali. Kakek Qi tidak bisa tidak bertanya-tanya, di mana kalian makan? Qi Yunjin menjawab ringan, perjamuan musim semi. Mereka berada di restoran yang sama.
Kakek Chi meletakkan telepon dan sedikit bingung. Perjamuan musim semi adalah restoran paling mewah di Beijing dan mengusung sistem keanggotaan pribadi. Tanpa identitas tertentu, sama sekali tidak mungkin untuk masuk. Mereka dapat memesan makanan di perjamuan musim semi kali ini, semua berkat Direktur Gao. Kakek Chi teringat dengan pacar Chi Gui. Dia dan Tuan Qin Seng adalah teman baik. Mungkinkah dia membantu Chi Gui? Kakek Chi bingung dan tidak berbicara untuk sementara waktu. Tapi dia duduk dekat dengan Direktur Gao dan suara ponselnya tidak rendah juga. Kata-kata Chi Yunjin terdengar sampai ke telinga Direktur Gao. Wajah Direktur Gao sedikit gelap. Dia meminta Luo Qianqian untuk makan bersama untuk menunjukkan bantuan kepada keluarga Qi. Direktur Gao tidak menyangka bahwa anggota tingkat rendah yang baru memulai tidak akan memedulikannya. Sungguh tidak tahu malu. Kakek Qi berpengetahuan luas, pengalaman seumur hidupnya di dunia bisnis telah membuatnya menjadi orang yang unggul. Melihat kalau wajah Direktur Gao berubah menjadi tidak enak pada saat ini, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia membanting gelas anggur di atas meja dan mendengus dingin. Yunjin dan Luo Qianqian benar-benar terbiasa hidup miskin dan mereka bahkan tidak mengerti cara hubungan dasar manusia. Direktur Gao, jangan pedulikan mereka. Nanti saya pasti akan mendidik mereka dengan baik dan membiarkan mereka datang untuk meminta maaf secara langsung kepadamu. Direktur Gao tidak berbicara, ekspresinya sedikit melunak. Qian menunduk dan minum segelas air. Dia bergumam seolah-olah tidak sengaja, bahkan jika dia ingin makan dengan Kak Chi Gui, dia seharusnya datang sebentar dan menyapa Direktur Gao. Itu tidak akan memakan banyak waktu. Bukankah begitu? Apa menurut dia menyapa Direktur Gao tidak sepenting makan dengan Kak Chi Gui? Seketika, wajah Direktur Gao menjadi gelap lagi. Zhao Yuexiu yang dari awal sudah tidak menyukai Chi Yunjin dan Luo Qianqian, berkata sambil tersenyum, kalau menurutku, asosiasi kita harus menerima anggota dengan karakter dan kemampuan yang baik. Dia belum mempelajari keterampilan dengan sangat baik. Tapi, dia sudah belajar menjadi desainer yang sombong. Dia sama sekali tidak layak masuk asosiasi perhiasan. Qian melirik Direktur Gao dan berkata dengan ragu. Aku sebenarnya merasa sangat aneh. Level Qianqian sangat buruk beberapa hari yang lalu, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi lebih baik dan mencapai level keanggotaan. Direktur Gao berkata dengan suara yang dalam, setelah aku kembali, aku pasti akan menyuruh seseorang menyelidiki masalah ini. Ujian keanggotaan adalah salah satu saluran penting untuk memilih bakat desainer perhiasan di negara kita dan setiap kecurangan dan penipuan sama sekali tidak diperbolehkan. Mendengar apa yang dikatakan Direktur Gao, baik Kakek Chi maupun Chi Changjing tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Setelah malam ini, kuota untuk keanggotaan Luo Qianqian mungkin akan ditarik. Tapi kenyataannya begitu kejam, entah bagaimana Qianqian ingin menolak bertemu dengan Direktur Gao. Bahkan jika mereka mau, mereka sudah tidak bisa menyelamatkannya. Setelah makan, Chi Yunjin, Chi Gui, Luo Qianqian, dan Bao Jianfeng secara pribadi mengantar Ibu Fu ke dalam mobil. Kemudian, Bao Jianfeng kembali ke dalam restoran untuk pergi ke toilet. Chi Yunjin, Luo Qianqian, dan Chi Gui sedang menunggunya di pintu restoran. Asisten Bao Jianfeng pergi ke tempat parkir bawah tanah untuk mengambil mobil. Pada saat yang bersamaan, Kakek Chi dan rombongannya yang sudah selesai makan juga keluar. Sekilas mereka melihat Chi Gui, Chi Yunjin, dan Luo Qianqian berdiri tidak jauh dari mereka. Aku juga mau tahu bagaimana kau akan menyingkirkannya. Chi Gui, Chi Yunjin, dan Luo Qianqian juga melihat Kakek Chi dan rombongannya. Chi Yunjin mengerutkan bibirnya sedikit dan menyapa Kakek Chi, Pak. Kemudian, dia menyapa Chi Changjing dan beberapa orang lainnya. Luo Qianqian mengikuti Chi Yunjin untuk ikut menyapa. Chi Gui berdiri di samping mereka berdua. Tubuhnya yang ramping dengan tangannya yang dimasukkan ke saku dengan santai dan sepasang mata almond menatap beberapa orang di sana tanpa emosi. Dia tidak bermaksud untuk menyapa sama sekali. Kakek Chi tidak senang ketika dia melihat penampilan Chi Gui yang tidak sopan. Kakek Chi sedikit mengernyit dan menatap Chi Yunjin, Yunjin, bahkan kalau Qianqian itu masih kecil, kenapa kau juga ikut jadi tidak masuk akal sama sekali? Jelas-jelas kita ada di satu restoran yang sama, kenapa kau tidak membawanya untuk menyapa Direktur Gao? Sekarang restoran, tepat di waktu yang sedang ramai-ramainya. Banyak orang yang keluar masuk restoran. Ada banyak penjaga pintu, pelayan, dan pelanggan yang datang dan pergi di pintu restoran. Suara Kakek Chi selalu relatif tinggi, begitu dia selesai berbicara, semua orang tanpa sadar menoleh dan melihat ke arah mereka. Ditegur tanpa ampun oleh Kakek Chi di depan begitu banyak orang, wajah Chi Yunjin tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Jari-jarinya tanpa sadar meremas sudut pakaiannya dan rasa hormatnya kepada ayahnya membuatnya tidak dapat mengatakan apapun untuk membantah. Maaf, Pak, aku telah lalai. Chi Yunjin sudah menyerah seperti ini, tetapi Kakek Chi malah menjadi lebih kejam. Yan Yan baru berusia 20 tahun, tapi dia tahu dia harus datang untuk menyapa. Kau sudah hampir 40 tahun, tapi kau sama sekali tidak mengerti apa-apa. Bertahun-tahun hidupmu sama sekali tidak berguna. Wajah Chi Yunjin tiba-tiba memucat. Pengalaman 10 tahun ini selalu menjadi mimpi buruk terbesar dalam hidupnya dan setiap kali dia memikirkannya, hatinya menjadi sakit. Pada saat ini, kata-kata Kakek Chi seperti menuangkan segenggam garam ke lukanya dengan kejam.
Bibir Qi Yunjin bergetar, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh tangan ramping di sampingnya. Qi Gui berdiri di depan Qi Yunjin dan menatap kakek Qi dengan wajah tanpa ekspresi. Di bawah cahaya malam, mata aprikotnya yang gelap bersinar dingin. Tuan Besar Qi, harap berhati-hati. Suara Qi Gui selalu tenang, tetapi apa yang dia katakan saat ini membuat orang di hadapannya merasakan hawa dingin yang tidak dapat dijelaskan. Itu hanyalah seorang direktur, tidak layak untuk diberi salam oleh tante dan adikku. Semua orang yang ada di sana terkejut. Kata-kata arogan Qi Gui mengejutkan semua orang. Hanyalah seorang direktur. Dia adalah direktur Departemen Personalia Asosiasi Perhiasan China. Berapa banyak orang yang ingin bergabung dengan Asosiasi Perhiasan China? Mereka hanya ingin bertemu Direktur Gao, setelah mereka kehilangan semua uang mereka, tetapi mereka mungkin tetap tidak bisa bertemu dengannya. Direktur Gao mencibir dan berkata, Tuan Besar Qi, ini cucumu juga. Aku tidak tahu di mana kau bersekolah, aku sangat mengagumi pandangannya ini. Kakek Qi mendengar ketidaksenangan dalam kata-kata Direktur Gao dan segera menjadi panik. Dia lalu berkata dengan cepat, dia baru saja dijemput dari pedesaan dan tidak mengerti apa-apa. Jangan pedulikan dia. Kakek Qi menoleh dan berteriak pada Qi Gui lagi, Qi Gui, apa kau tidak tahu kalau hanya dengan satu kalimat dari Direktur Gao, Luo Qianqian bisa langsung dikeluarkan dari asosiasi. Dan kau masih tidak mau minta maaf padanya. Cepat mohon ampun pada dia. Mendengar bahwa Luo Qianqian akan disingkirkan, ekspresi Qi Ruoxi tiba-tiba berubah dan dia menatap Luo Qianqian dengan gugup. Tapi pada akhirnya, tidak hanya Luo Qianqian yang tampak sama sekali tidak gugup, tetapi juga wajah Qi Yunjin. Mereka tampaknya tidak peduli apa Qianqian akan dikeluarkan dari daftar atau tidak. Qi Gui menghela nafas pelan dan mengangkat dagunya ke arah Direktur Gao dengan sedikit provokatif. Kalau begitu, bagaimana kalau dia menunjukkannya padaku? Kali ini, tanpa perlu kakek Qi berbicara, Direktur Gao langsung mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor orang yang bertanggung jawab atas anggota baru. Kakek Qi dan yang lainnya tidak menghentikannya, mereka semua memandang Qi Yunjin dan Luo Qianqian yang bersikap seperti orang bodoh. Qi Yan bahkan menghela nafas pelan, aduh. Adik Qianqian yang malang akhirnya berhasil masuk, tapi dia akan kehilangan tempatnya hanya karena mulutnya tidak dijaga. Segera, orang di seberang mengangkat telepon Direktur Gao. Direktur Gao menatap Luo Qianqian dengan mencibir dan berkata, anggota baru Luo Qianqian yang bergabung hari ini ada masalah dengan hasil ujiannya, jadi dia akan dikeluarkan sekarang juga. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar dengusan dingin yang samar tidak jauh dari sana, Direktur Gao yang sangat agung. Aku juga ingin melihat bagaimana kau akan menyingkirkan dia. Seketika bodoh, suara itu seperti pecahan es yang mengambang di musim dingin. Suara Direktur Gao tiba-tiba berhenti seperti membeku. Dia masih memegang ponselnya di satu tangan dan berbalik dengan kaku melihat Bao Jianfeng, presiden asosiasi berdiri tidak jauh di belakangnya. Kepalanya tiba-tiba seperti dipukul palu dan berdengung. Halo, Direktur. Orang di seberang sambungan telepon tidak mendengar dengan jelas dan masih bertanya, anggota mana yang barusan, kau katakan ingin kau keluarkan. Kita bicarakan lagi nanti. Direktur Gao menutup telepon. Setelah panik sesaat, Direktur Gao mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menunjuk Luo Qianqian dan tersenyum pada Bao Jianfeng, saya tadi baru saja mengetahui kalau desainer ini awalnya tidak berbakat, tetapi tiba-tiba berhasil lulus ujian masuk asosiasi kita. Saya menduga kalau dia curang, jadi saya menyuruh orang yang bertanggung jawab terlebih dahulu menghapus namanya itu dan kemudian menyelidikinya. Presiden memiliki banyak urusan setiap hari dan dia tidak pernah memperhatikan hal-hal sepele seperti ujian tingkat pemula. Dan seorang desainer yang baru bisa lulus tingkat pemula tidak akan menarik perhatian presiden asosiasi. Direktur Gao tidak seberapa memedulikannya. Setelah menjelaskan, dia berkata, saya akan mengurus hal-hal kecil ini. Ini tidak perlu mengganggu waktu makan presiden untuk hal-hal kecil seperti itu. Kakek Qi yang berdiri di samping, terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Direktur Gao dan menatap Bao Jianfeng dengan kagum. Ini adalah presiden yang bertanggung jawab atas seluruh industri perhiasan di China, Bao Jianfeng. Kakek Qi mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan berkata dengan lancar, halo, presiden ini adalah cucu perempuan saya Qi Ruoxi. Dia cukup beruntung untuk diterima oleh asosiasi Anda beberapa waktu lalu. Setelah berkata begitu, dia mendorong Qi Ruoxi ke depan. Qi Ruoxi juga pertama kali melihat presiden dan ketika dia bertemu dengan tatapannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan dengan gugup dan menyapanya dengan hati-hati. Direktur Gao juga memuji Qi Ruoxi di sebelahnya. Semua orang tahu bahwa presiden tahun ini Bao Jianfeng belum menerima murid. Qi Ruoxi yang dapat diterima di asosiasi secara luar biasa pada usia 16 tahun, sangat berharap untuk disukai oleh presiden. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan gadis kecil itu. Bao Jianfeng memberikan jawaban ringan, lalu mengalihkan pandangannya untuk melihat kakek Qi dan berkata dengan nada samar, Tuan Besar Qi, orang yang akan dikeluarkan itu sepertinya cucumu juga, kan? Apa kau tidak mau mengatakan apa-apa? Wajah kakek Qi segera menjadi pucat dan dia dengan kejam menjauhkan diri dari hubungannya itu. Presiden Bao, kami benar-benar mendukung keputusan apapun dari asosiasi Anda. Negara ini adalah negara hukum yang memiliki aturan. Bahkan jika dia adalah cucu saya, kalau dia melanggar aturan asosiasi Anda, dia juga harus dihukum.
Kami sama sekali tidak keberatan. Qi Yunjin dan Luo Qianqian memandang kakek Qi dengan merinding, yang bahkan terlihat takut terlibat dengan mereka. Bao Jianfeng mengangguk, saya awalnya berpikir bahwa karena Anda berdua adalah kerabat Qianqian, tidak apa-apa untuk tiba-tiba menerima si jenius kecil ini. Tapi Tuan Besar Qi, karakter Anda yang tidak memihak membuat saya sangat kagum, karena Anda mengatakannya begitu. Yah, kalau begitu saya tidak bisa menunjukkan pilih kasih, jadi kita lupakan saja masalah ini. Hah, kakek Qi langsung tercengang. Wajah Qi Ruoxi yang awalnya pemalu tiba-tiba berubah menjadi pucat. Qi Changjing, Zhao Yuexiu, dan Qi Yan juga melebarkan mata mereka dalam sekejap. Mereka menatap Bao Jianfeng, tidak dapat memahami arti kata-katanya untuk sementara waktu. Direktur Gao memikirkan sesuatu, hatinya tenggelam dan dia bertanya dengan gemetar, itu, Presiden. Anda di sini malam ini. Bao Jianfeng berjalan mendekati Qi Gui dan berkata kepada Direktur Gao, izinkan aku memperkenalkan kepada kalian semua. Anggota yang kau sebut curang ini adalah murid pertama yang baru saja diterima Nyonya Fu. Kami semua di sini malam ini untuk merayakan kelulusan ujiannya. Petik 2. Tahap kedua, kaki Direktur Gao langsung lemas. Kalau saja dia sedang tidak memegang pilar di sebelahnya, dia sudah hampir terduduk di lantai. Bao Jianfeng menatap Direktur Gao dan berkata sambil mencibir, Direktur Gao, kau sungguh luar biasa. Sampai-sampai bahkan murid langsung dari Nyonya Fu berani kau tuduh berbuat curang dan mau menyingkirkannya. Direktur Gao sangat panik dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibirnya tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Jika dia menyinggung presiden, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi kalau sampai menyinggung nyonya dari keluarga Fu, Nyonya Fu, karirnya benar-benar akan berakhir. Semua orang di keluarga Qi juga berdiri di sana dengan bodoh. Semua orang yang mendengar kata-kata Bao Jianfeng tercengang. Dalam keheningan, asisten Bao Jianfeng mengemudikan mobil. Kakek Qi bahkan melihat bahwa Bao Jianfeng menyapa Qi Gui dengan sopan. Apa artinya ini? Kakek Qi bahkan tidak berani memikirkannya lagi. Malam itu, kakek Qi dan anggota keluarganya yang tersisa pindah dari Beijing dalam semalam. Qi Gui tidak peduli tentang bagaimana keluarga Qi dan dia sama sekali tidak mau tahu. Dia tinggal di Beijing selama beberapa hari lagi, memastikan bahwa Ibu Fu dan Luo Qianqian rukun. Lalu, setelah menyelesaikan urusan di institut, dia kembali ke negara M. Asisten memberitahunya beberapa hari yang lalu bahwa proyek penelitian di sisi negara M telah menyelesaikan tahap pertama dan arah eksperimental tahap kedua perlu ditentukan. Fusi kembali ke negara M beberapa hari sebelumnya dan ketika Qi Gui kembali, dia langsung menjemputnya di bandara. Langsung ke lembaga penelitian, Fusi memegang kemudi dengan jarinya yang ramping dan bersih, lalu mengangkat alisnya untuk melihat Qi Gui. Tunggu sebentar, Qi Gui mengirim sesuatu ke ponselnya tanpa mengangkat kepalanya. Wen Ruan datang ke bandara membawa dokumen untuk menemuiku. Aku sudah mengirimkan lokasiku padanya. Fusi tertegun sejenak, kemudian melihat Qi Gui membuka sabuk pengaman di kursi samping kemudi, turun dari mobil, dan melambaikan tangan ke arah lain. Segera, seorang pria bertubuh sangat tinggi, tampan, dan lembut yang mengenakan jaket panjang berwarna krem datang ke sana. Dia membawa tas dokumen di tangannya dan berjalan ke arah Qi Gui sambil menyapanya dengan tersenyum, Profesor Qi, kau akhirnya kembali. Suaranya persis seperti penampilannya, lembut dan tampan. Jelas itu hanya kata-kata yang sangat resmi, tetapi ketika keluar dari mulutnya, entah kenapa seperti memiliki perasaan yang begitu lembut dan ambigu. Mata Fusi sedikit menyipit. Qi Gui tidak merasakan apa-apa. Dia mengambil bahan darinya dan meliriknya dengan tergesa-gesa. Setelah itu, dia membuka pintu belakang, masuklah ke mobil dulu, sebelum kembali ke lembaga penelitian, kita lihat lagi masalah yang tersisa di tahap pertama sebelum diselesaikan. Dia duluan masuk ke kursi belakang. Wen Ruan dengan sopan menyapa Fusi dan duduk bersama Qi Gui. Mobil Fusi cukup besar sehingga Qi Gui dan Wen Ruan dipisahkan oleh hampir satu kursi. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Qi Gui fokus pada dokumen di tangannya. Dia menunjuk ke baris terakhir dari halaman pertama, ada masalah di bagian ini. Dengan kemajuan saat ini, kalau kau terus melakukannya, pasti akan ada kesalahan. Yang mana? Wen Ruan mendekat. Qi Gui mengambil pena, menandai bagian itu dan membalik halaman. Ada juga masalah dengan rantai logika di halaman ini. Kau pasti merasakannya saat kau menyelesaikan tahap pertama. Wen Ruan menghela nafas dengan emosi, memang. Aku merasa sangat sulit untuk memajukan bagian ini pada saat itu. Qi Gui dan Wen Ruan keduanya adalah seorang dokter jenius di bidang medis. Mereka dapat memahami banyak hal dengan sedikit kata-kata, komunikasi mereka berjalan sangat lancar. Fusi mengemudi di depan, mendengarkan percakapan di belakang, semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa tidak nyaman dalam hatinya. Dia melakukan perjalanan khusus untuk menjemput Qi Gui dari tempat kerja, hanya untuk mendengarkan dia mengobrol dengan pria lain di belakang. Sambil menunggu lampu lalu lintas, Fusi mengetuk kemudi dengan jari-jarinya yang ramping dan tiba-tiba berkata, Qi Gui, bisakah kau duduk di depan? Mendengar dia memanggil nama Qi Gui, Wen Ruan merespon lebih cepat daripada Qi Gui. Dia menoleh dengan tiba-tiba dan menatap Fusi dengan sedikit heran.
Hah? Setelah beberapa detik, Ci Gui baru tersadar dari pekerjaannya dan melihat ke kursi depan. Ada apa? Fusi tidak mengubah wajahnya dan berkata dengan malas, aku tidak terlalu familiar dengan negara M. Kalau kau tidak membantuku mencari jalan, aku tidak nyaman. Selanjutnya 516 keluarga kedokteran.